Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana terdapat satu program pemerintah yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang. Tapi ini bisa menjadi solusi bagi para fresh graduate dan juga para pengusaha maupun startup. Karena selama ini kita selalu mendengarkan bahwa para sarjana ini teriak lapangan kerja susah, mencari kerja susah. Padahal kalau saya berbicara dengan para pengusaha ataupun startup, dia juga mengatakan hal yang sama. Mencari pekerja itu sangat sulit apalagi sesuai dengan skill yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini masalahnya teman-teman. Maka dari itu pemerintah hadir dengan program pemagaman nasional. Di mana di tahun 2025 kemarin ternyata pemerintah sudah membuka kuota sebanyak 100.000 orang dan ditempatkan di berbagai perusahaan yang gajinya tidak main-main loh. Start di 3,5 sampai 6 juta per bulan sesuai dengan UMR atau UMP daerah masing-masing. Dan di antara 100.000 orang itu 30% di antaranya langsung terserap oleh perusahaan tempat dia bekerja. Itu luar biasa teman-teman. Dan yang di luar 30% itu tentu punya peluang besar untuk kembali ditarik atau kembali di perusahaan tempat dia magang. Dan kabar baiknya di tahun 2026 ini pemerintah kembali membuka program pemagaman nasional yang jumlahnya juga ditingkatkan menjadi 150.000 orang. Ini kesempatan dan peluang bagi kalian para fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja yang bisa menjadi modal nantinya untuk masuk ke perusahaan yang mungkin Anda cita-citakan. Ini luar biasa nih. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Firdaus Owiwobo mendampingi mantan supir dari Roy Suryo untuk melapor ke polisi. Loh, ada apa ini? Nah, terakhir ada video dari Ibu Eli Danetti yang menyemprot pengacara dari Tifa, yakni Al-Katiri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dari 100.000 peserta magang itu, setelah 6 bulan, 30% diantaranya itu langsung bekerja. Artinya apa? Nah, program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan. Mas Rizky, salah satu peserta magang yang sudah bekerja juga, dan tadi datang ke saya, ceritakan bahwa saya adalah salah satu peserta magang dari penyangga Alifabel. Kemudian sudah diterima bekerja. Terima kerja. Memang orang dia sukses, ya kan? Keren banget. PR utama pemerintah yang dari tahun ke tahun terus-menerus ada itu salah satunya adalah bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional. Dan Program ini Magang adalah Nasional. sudah angkatan kedua. Tahun lalu sudah dilaksanakan tahun 2025. Nah, apa itu Program Magang Nasional? Sekaligus saya terangkan kembali lagi. Jadi intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, khususnya S1, itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan. Itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan. Tergantung dari lokasi mereka bekerja. Karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini juga bisa menjawab keresahan para fresh graduate yang ketika ingin melamar kerja. Kan ada salah satu persyaratannya yang mungkin sangat anomali ya kan. Minimal pengalaman setahun gitu ya kan. Atau minimal pengalaman bekerja 2 tahun di bidang yang ingin didaftari. Nah, ini kan kalau fresh graduate belum ada pengalaman sama sekali teman-teman. Belum ada yang bisa dia ceritakan ke HRD nanti. Kalau saya pernah bekerja di bidang ini selama sekian tahun, sekian bulan, kan nggak ada. Tapi dengan adanya program magang nasional ini, semua itu bisa terjawab. Ini adalah solusi nyata dari pemerintah teman-teman. Jadi jangan dilewatkan ya, tahap 2-nya ini kuotanya tidak main-main, 150.000 orang. Ini luar biasa teman-teman. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Tapi kan dia berjuang. Bukan tapi untuk kelas Tio itu bikin abstraksi. Saya dilaporin ke polisi gara-gara
Saya komporin dia. Padahal kalau konteksnya saya bilang di UI itu, Tio, naikkan oktavmu. Oh ya, saya naikkan oktavmu. Apa yang dibikin? Prabowo jadiin kucing. Itu bukan naikin oktav, itu turunin oktav. Kasih abstraksi. Orang tepuk tangan. Posisinya betul. Tetapi ketiadaan pikiran, ketiadaan gagasan, ketiadaan ideologi membuat orang jadi sarkas. Slapstick. Bukan itu bunyi pikiran intelektual. Ketololannya ada di situ. Bukan membandingkan persona orang tuh. Kita mulai lihat bahwa gejala gerakan mahasiswa akan ditunggangi oleh fasisme. Fasisme doyan orang bodoh. Nah, ini buat Tio nih, buat Tio. Program magang nasional sepertinya cocok buat Tio. Rocky Gerung aja tadi bilang dia bodoh. Makanya cocok. Tio, daripada kau maki-maki pemerintah, kau maki-maki Prabowo, mending kau ikut program magang nasional biar kau nanti tidak jadi pengangguran, biar nanti kau ada pekerjaan gitu. Jangan sampai nanti kau teriak-teriak, susah cari kerja, mana nih 19 juta lapangan kerja, mana nih janji pemerintah. Nah, daripada kau teriak-teriak nanti begitu, ikut program magang nasional, Tio, biar cerdas dikit. Nanti dikata yang cerdas loh sama Rocky Gerung. Mengantarkan mantan supirnya Roy Suryo untuk mencari keadilan karena telah dihujat dan difitnah oleh Roy Suryo ya sebagai mantan majikannya. Ini beliau nggak terima karena dikatain maling ya. Padahal beliau ini nggak pernah maling. Beliau ini orang jujur, orang apa kamu? Kebumen, Pak. Orang Kebumen ya. Nggak mungkin orang Kebumen itu maling. Ya jarang ada yang maling. Tapi hari ini Roy Suryo dengan teganya ini ngata-ngatai dia di media sosial sehingga harkat dan martabatnya jatuh oleh Roy Suryo mantan bosnya. Jadi ini udah kita laporkan dengan pasal fitnah ya. 2 pasal yang kita masukkan ke sini untuk Roy Suryo. Jadi seperti itu hari ini. Hari ini 29 Juni 2026. Jadi gimana nih pendapat kamu setelah kamu laporan? Ya pendapat saya ya untuk mencari keadilan aja ini Pak. Sama ya nggak terima aja lah. Saya dituduh maling padahal saya nggak pernah melakukannya. Sedikit pun sepeser pun, bahkan kalau ibu nyuruh apa beli apa gitu 1000 pun ditanyain itu uangnya. Lagi pula di rumahnya itu semua penuh CCTV. Nggak bakal berani maling barang-barang, saya nggak pernah berani. Sampai keluar pun saya nggak pernah maling. Saya beresin baju-bajunya itu, beresin baju-baju saya sendiri itu. Saya suruh nyuruh malah kalau mau dicek aja saya buka. Tapi beliau si Bapak Roy Suryo nggak mau cek, katanya suruh pergi, cepat pergi kamu katanya. Pergi dari rumah ini, dia katanya bilang gitu begitu. Jadi waktu dia diusir, ya, waktu beliau diusir ya oleh Roy Suryo waktu itu dikeluarin paksa. Beliau ini kondisi istrinya sedang mau melahirkan. Dia memohon agar tidak diusir, tapi dia tetap diusir karena dia butuh duit buat melahirkan istrinya. Roy Suryo ini bilang kamu maling tuh, jadi sebenarnya gimana cerita sesungguhnya? Yang sebenarnya kamu tuh kerjaan double bukan supir aja tapi ya, kerjaan serabutan Pak di sana Pak. Disuruh apa aja, suruh mandiin kucing, disuruh beresin kandang kucing, pokoknya serabutan lah, suruh tanaman, ngurusin tanaman, suruh nyuci mobil mungkin wajar ya kalau supir. Kalau yang lain-lain suruh nyapu, ngepel, pokoknya serabutan banyak pekerjaannya, suruh ke dokter kucing lah, macam-macam Pak, suruh belanja ke pasar lah gitu. Jadi kamu udah serabutan begitu, terus oke lah kalau gaji oke lah, kita nggak masalah. Tapi waktu kamu mau minta makan telur, mau minta makan karena lapar, akhirnya kamu minta Mbak ambilin telur ke kulkas, lalu sama istrinya Roy Suryo dibawa ke dalam kamar telurnya. Itu mungkin itu kali yang dipikir dia kamu maling telur itu. Jadi begini Pak, waktu itu kan saya nyuruh si mbaknya, namanya Mbak Mar, orang Brebes, Mbak lapar nih pengen makan. Ya nanti saya coba cari ini lauknya Gam. Nah biasanya kan ada itu di kulkas lah. Terus si mbaknya bilang dicari-cari di kulkas, Gam telurnya udah nggak ada, kayaknya udah dimasukin ke kamar sama ibu, soalnya udah nggak ada kan, kemarin masih banyak. Ya udahlah beli aja, kata si Mbak Mar, beli aja Gam. Beliau bilang begitu kepada saya. Ya jadi saking takutnya dimakan oleh supirnya, beliau ini akhirnya
dimasukin ke kamar telurnya. Akhirnya beliau dibeliin oleh pembantunya yang bernama Mbak Mar, pembantunya Mas Roy Suryo. Ini kejadian benar sesungguhnya gitu loh. Jadi ya, dan beliau ini kalau mau minta makan yang enak ya sendiri. gimana sih? Kalau kamu di sini adanya makanannya kayak gini, sayur aja sayur. Kalau kamu pengen makan yang enak nih, kamu beli sendiri gitu. Dan beli pun potong gaji katanya. Ya beli pun saya harus kasbon dulu sama ibu, kasbon buat beli rokok sama pulsa sama saya. Ya paling kalau saya pengen makan enak ya beli sendiri pakai ayam penyet gitu. Ayam penyet mungkin bagi saya udah enak itu Pak. Tapi dia beli sendiri dipotong gajinya hanya 2,5 juta, tapi kerjanya serabutan gitu loh. Dan akhirnya dia dipotong gaji karena dia hanya nerima sekian juta gitu, nggak nyampe 2,5 juta karena dipotong kasbon. Betul, nggak sampai segitu karena dipotong kasbon. Jadi di sana Roy Suryo hanya nyiapin makanan seadanya. Kadang-kadang satu harian itu masaknya itu aja gitu, hanya sayur aja, dan dia bekal hanya nasi aja gitu. Ya bekal pun kadang nasi sama mie aja itu, sama telur aja itu. Bekalnya kadang kayak gitu. Kalau ada gitu kan. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa saya daripada makan nggak ada lauk ya lebih baik saya modal sendiri beli sendiri gitu. Nggak mau kasbon sama ibu. Ya mau nggak mau kasbon sama ibu. Pasal Oke, yang itu aja ya. disangkakan apaan bang? Pasal yang disangkakan tuh bang? Kepada Pasalnya Roy Suryo. fitnah dan pencemaran nama baik. Ya kita tunggu aja ya prosesnya. Siap, Roy siap. Suryo ini satu laporan lagi ya setelah kami laporkan ya. Ingat ya yang laporkan kamu mencuri panci BUMN atau mencuri panci negara bukan saya ya. Saya sebagai kuasa hukum pada saat itu. Yang melaporkan itu adalah anggota saya. Karena anggota saya berhak melaporkan itu ya, karena ini menyangkut dana negara. Jadi kamu jangan salah paham. Saya tidak pernah melaporkan kamu ya Roy Suryo. Saya dari dulu nggak pernah melaporkan kamu. Ya anti saya karena kamu bukan lawan saya. Dan yang kedua, kamu bilang bahas saya sudah dibekukan. Bahas saya nggak pengaruh dibekukan. Buktinya hari ini saya masih jadi pengacara. Dan saya sudah mendapatkan 5 miliar di beberapa bulan ini, uang 5 miliar dari beberapa klien saya. Artinya klien saya masih percaya pada saya, dan saya sebagai leader di Pembasmi yang membawai 3.400 pengacara yang tergabung di organisasi Pembasmi. Jadi nggak perlu sidang-sidang, saya cukup nunjuk yang sidang anggota saya. Ya, jadi kasus terus bergulir di kantor saya di law firm attorney paralegal Pembasmi and partner and associate. Sorry. Baik Mas. Dia tidak bisa begini. Sama polisi loh. Nggak mau polisi melakukan. Terlalu istimewa. Masih ingin diistimewakan. Siapa lo gitu. Kenapa saya sangat geram gitu. Karena dia masih merendah-rendahkan kita. Apa kata si Al-Katiri. Al-Katiri ini juga nggak tahu diri. Dia pernah menjadi kuasa hukum saya. Kuasa hukum Bang Egy. Saya yang bawa. Kenapa? Saya nggak mau ganggu dia. Saya selama ini diam tentang siapa Al-Katiri. Dia diusir dari rombongan Abraham Samad oleh Kozinudin. Kemudian dia dibuang oleh si Tipa. Kita bawa ke law firm saya. Bergabung dengan Bang Egy. Kemudian dengan statement yang tidak masuk. Tidak serasi. Ya kita nggak keluarkan dia. Dia jalan. Dia dekat-dekat dengan Repli Harun. Dan akhirnya gabung lagi saat ini. Menjadi kuasa hukumnya si Tifa. Nggak masalah. Mana yang terbaik. Di mana kita nyaman. Di mana bisa kita satu circle dengan orang yang kita dampingi, nggak masalah. Nah, terus apa omongan mereka? Kenapa pengacara-pengacara yang bukan pengacara Jokowi dikasih panggung? Seharusnya mereka yang tersangka yang seperti ini, yang kita yakin 1000% pasti ditahan dan pasti mendapat hukuman, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 10 tahun, pasti ada. Pasti, karena ada hukumnya. Nah, dan itu dilakukan dalam persidangan. Ya, nggak ada orang yang kebal hukum dalam penghinaan dan pencemaran nama baik. Apalagi undang-undang ITE yang diterapkan. Jadi jangan, kalian belum menang. Kenapa euforia merendah-rendahkan orang? Itu Roy Suryo, itu Eli Daneti, Mak Lampir. Hei, Roy Suryo, kau siapa? Gunderowo? Hah? Atau orang gila? Seperti orang gila? Nanti saya bilang kamu seperti gila, jelas kamu gila, saya diam. Ya? Jangan, saya nggak ada urusan dengan kamu. Nggak perlu kamu bermusuhan dengan kami. Karena apa?
Yang bermasalah itu kami tidak pernah cari masalah dengan kalian. Kami cuma berbeda pendapat. Nggak ada masalah. Yang membuat kalian dapat masalah diri kalian sendiri. Sehingga perkara ini kalian ditersangkakan, kalian dipidanakan, kalian didakwakan itu atas perbuatan sendiri. Yang melanggar norma-norma, yang melanggar ketentuan hukum itu. Jadi nggak ada hubungan dengan orang. Kalian pertanggungjawabkanlah kelakuan kalian itu. Yang merasa kalian adalah benar. Ijazah Jokowi benar. Salah. Kalian yang benar. Buktikan saja. Jangan banyak cita. Jangan banyak cerita, kata orang Padang. Ya. Bun, berarti prosedur penangkapan dari pihak polisian itu sudah benar ya? Sudah benar. Terpacu dalam KUHP 89. Coba lihat sampai 100. Ya. Sudah benar. Dan saya juga menganggap timnya Tifa ini agak sedikit cerdas. Tidak mau prapit. Apa yang mau diprapit? Tapi Tuhan itu maha baik. Dengan prapitnya Roy Suryo, ada kesempatan untuk membuka tabir oleh penyidik yang pelaku penangkapan itu. Seperti apa sebenarnya penangkapan itu. Jangan mau, wahai bangsa, wahai senior-senior purnawirawan yang kita hormati. Jangan percaya dengan orang yang suka berbohong. Sedangkan panci aja dicuri. Ya, saya baru tahu apa Roy Suryo panci. Setelah saya baca, saya selidiki, ternyata kamera dicuri, panci dicuri. Gila nggak tuh? Tempat tidur dicuri. Nah, ini yang kejadian. Itu pun dibalikkan uang baru 500 juta. Yang 8M-nya mana? Bisa juga kita laporkan dia ke KPK untuk mempertanyakan apakah sudah diselesaikannya perkara merugikan negara ini. Jadi jangan ya Roy. Roy, sekali lagi aku tidak ikhlas kau bilang nenek lampir. Kalau jumpa aku gigit kau. Hah? Aku gigit kau. Nenek lampir kan boleh berbuat. Atau ku ambil batu ku lempar kepala kau. Ya? Bisa. Tapi aku waras. Aku waras. Aku anggap kau anjing menggonggong, kapilah berlalu. Siapa yang menggonggong adalah anjing. Ya, itu dia. Aku anggap ya. Jadi jangan kau sebut-sebut namaku. Ya, semoga berkudis mulutmu. Ya, menyebut namaku. Apalagi kau sampaikan aku nenek lampir. Kau sebut namaku aja untuk memberikan sebuah piala atau memberikan uang, ku campakkan uang itu. Begitulah. Sangat aku tidak setuju dengan kau. Ya, kau merasa hebat. Jadi katanya anak soleh. Tapi mulutnya jahat. Judes kayak perempuan. Kau pakai aja larok ya. Ya, kau caci maki semua orang. Andi Oswan. Mak lampir Ridaneti. Waktu sini, Jana ini. Semua kau caci maki. Sementara kau siapa? Pernah gak kau berkaca? Udah seperti apa? Udah menghitam mukamu itu kayak genderuwo. Kan enggak juga. Jadi jangan suka nyomot-nyomot ya. Ya, aku enggak ada urusan dengan dirimu. Biasanya aku asal ketemu kamu, pasti kita foto ya. Asal ketemu kita berfoto, bersapa. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ayo, bagi kalian yang fresh graduate ataupun baru lulus kuliah, silakan ikut program pemerintah, program pemagaman nasional batch 2 tahun 2026 yang kuotanya sangat fantastis, 150.000 orang. Ini bisa menjadi modal besar untuk kalian sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya. Ya walaupun magang ini dunia kerja juga, cuman mungkin belum terikat kontrak gitu. Dan kalian bisa mendapatkan kisi-kisi, bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, sehingga kalian lebih bisa mempersiapkan diri, fokus terhadap satu bidang keilmuan yang mungkin dibutuhkan
perusahaan, tempat yang mungkin kalian impikan gitu ya kan. Ya contoh misal kalian IT gitu ya kan, lulusan Eskom. Ya kalian suka hacking, ya mungkin kalian belajar hacking, kalian belajar membangun server, kalian belajar membangun firewall dan segala macam. Ini kan modal yang sangat besar. Kalian bisa belajar dengan senior-senior kalian. Nah, makanya jangan sampai dilewatkan. Dan untuk Tio, ini sekali lagi Tio, sepertinya kau butuh masuk program pemagaman nasional. Karena kan kalau nggak salah dia baru lulus kuliah kan, jurusan filsafat. Atau kau magang di kantor Rocky Gerung. Tapi emang Rocky Gerung punya kantor ya? Nah ini penting teman-teman, karena Rocky Gerung ini kan ahli filsafat. Nah mungkin kau bisa kerja di tempat Rocky Gerung lah, di rak buku Rocky Gerung, jadi tukang bersih-bersih atau apa kayak gitu, biar mulut kau itu sedikit bisa tertata, congor kau itu bisa sedikit rapi gitu ya kan, bisa sedikit tertib. Jangan hanya taunya memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden. Jangan kau ikuti gaya-gaya Rocky Gerung. Rocky Gerung tadi aja sampai ngatain kau bodoh. Nah ini jangan sampai terulang, Tio. Jangan hanya bisa bernarasi tanpa nantinya ya bisa punya pekerjaan. Takutnya kau nanti jadi pengangguran. Takutnya nih ya. Ataupun ujung-ujungnya jadi politisi gitu ya kan. Maju jadi caleg atau masuk partai. Biasanya kan seperti itu. Dan tadi, aduh, Firdaus Oiwowo mendampingi mantan supir dari Roy Suryo untuk melapor ke polisi. Tapi kameranya tadi itu, aduh kenapa begitu kameranya? Kenapa ini yang ngevideoin cuma setengah kepalanya? Ini kurang profesional nih orang-orang ini nih. Ya udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.